Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profil Bioautografi dan Uji Penangkap Radikal 2,2 difenil 1 pikrihidrasil oleh ekstrak etanol daun binahong dan fraksi-fraksinya. Kelompok kami terdiri dari Amelia Widya Arumsih, Selvira Berliana Sejati, Lindawati, dan Diah Larasati. Dasar teori. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan komponen dari suatu campuran air dengan cara pengontakan dengan cairan lain. Kromatolapis tipis adalah suatu teknik yang sederhana dan digunakan untuk memisahkan komponen-komponen atas dasar perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang. Klasifikasi binahong, Kingdom Plantae, Subkingdom Fridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Trectophyta, Subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliposida, Superordo Caryophyllaeon, Ordo Caryophyllales, Famili Bacelaceae, genus Anredera, jus spesies Anredera cordifolia Stennis. Senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan adalah senyawa dengan golongan fenol dan polifenol, contohnya yaitu flavonoid. Binahong sendiri digunakan untuk menyembuhkan berbagai gangguan kesehatan dan jenis penyakit lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arum. Cara kerja, penyiapan bahan, daun binahong dikumpulkan dan dicuci kemudian disortasi. Daun kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan dihindarkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Sampel yang telah kering diserbukkan dengan menggunakan blender. Serbuk yang dihasilkan dibungkus dan disimpan pada tempat kering. Kemudian yang kedua, fraksinasi ekstrak etanol daun Anredera scandens. Ekstrak etanol daun A scandens yang sudah didapat dilarutkan dengan etanol banding air 4:1 dan diaduk hingga semua ekstrak larut. Selanjutnya, campuran dimasukkan ke dalam corong pisah dan dilakukan fraksinasi dengan pelarut N-heksana, kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Fraksi yang didapat kemudian diuapkan menggunakan alat rotari evaporator 68 derajat Celcius hingga diperoleh fraksi kering. Kemudian yang ketiga, uji fitokimia ekstrak etanol daun binahong, Anredera scandens L, MOC, dan fraksi-fraksinya. Pemeriksaan steroid dan triterpenoid dilakukan dengan reaksi Lieberman-Burkhardt sebanyak 2 ml. Larutan uji diuapkan dalam cawan penguap. Residu dilakukan dengan 0,5 ml kloroform, kemudian ditambahkan 0,5 ml asam asetat anhidrat, selanjutnya ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan menunjukkan adanya triterpenoid, sedangkan bila muncul cincin biru, kehijauan menunjukkan adanya sterol. Pemeriksaan saponin diawali dengan 10 ml larutan uji dalam tabung reaksi dikocok vertikal selama 10 detik dan dibiarkan selama 10 detik. Terbentuknya busa setinggi 1-10 cm yang stabil selama tidak kurang dari 10 menit, menunjukkan adanya saponin dengan penambahan 1 tetes HCl2N, busa tidak hilang. Pemeriksaan tanin dilakukan dengan 1 ml larutan ekstrak uji direksikan dengan larutan besi 3 klorida 10%,
jika terjadi warna biru, tua, atau hitam kehijauan. Menunjukkan adanya tanin. Pemeriksaan flavonoid dengan reaksi kimia dengan prosedur sebanyak 1 ml larutan ekstrak uji diuapkan hingga kering, sisanya dibasahkan dengan aseton P, ditambahkan sedikit serbuk halus asam borat P dan serbuk halus asam oksalat P, dipanaskan hati-hati di atas tangas air dan dihindarkan pemanasan berlebihan. Sisa yang diperoleh dicampur dengan 10 ml ether P diamati dengan sinar UV 366 nanometer. Larutan berfluoresensi kuning intensif menunjukkan adanya flavonoid. Pemeriksaan flavonoid dilakukan dengan membuat larutan uji dengan cara melarutkan 10 mg ekstrak dan fraksi-fraksi daun A Scandes L Mock dalam 5 ml metanol. Larutan ekstrak uji selanjutnya ditotolkan sebanyak 6 mikroliter menggunakan pipet kapiler pada lempengan KLT silika gel GF254 yang telah dicuci dan diaktifkan. Lempengan dielusi di dalam bejana pengembang yang telah dijenuhkan dengan sistem pelarut N-butanol banding asam, asetat banding aquades, 4:1:5, hingga tanda batas. Setelah elusi, lempengan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 menit. Bercak yang diperoleh dideteksi di bawah sinar UV 366 nanometer, baik sebelum maupun sesudah diuapi amonia. Dilihat dari diidentifikasi fluoresensi yang terlihat. Yang keempat, yang terakhir, uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun binahong dan fraksi-fraksinya dengan spektrofotometri. Kontrol positif yang digunakan adalah vitamin C, dibuat dalam konsentrasi 1 mg per mililiter dalam metanol, kemudian diencerkan dengan metanol hingga diperoleh konsentrasi 1, 2, 4, 8, dan 16 mikrogram per mililiter. Larutan DPPH disiapkan sebagai radikal bebas dalam penelitian ini. Ditimbang 15,8 mg serbuk DPPH dan dilarutkan dengan metanol dalam labu ukur 100 ml. Ditentukan panjang gelombang maksimal DPPH dengan memipet larutan DPPH 0,4 mm sebanyak 1 ml dan ditambahkan 4 ml metanol. Kemudian campuran di vortex dan dibiarkan selama 30 menit. Campuran diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada rentang panjang gelombang 450 sampai 550 nanometer. Diamati nilai panjang gelombang maksimal dengan melihat nilai absorbansi tertinggi pada satu titik panjang gelombang. Pengukuran aktivitas penangkapan radikal bebas di PPH diawali dengan sejumlah sampel uji ditambahkan dengan 1 ml DPPH 0,4 mm dan 3,95 metanol. Campuran tersebut divortex dan dibiarkan selama 30 menit. Campuran lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 515 nanometer dengan menggunakan blanko metanol. Pengukuran absorbansi juga dilakukan terhadap kontrol yang terdiri dari 1 ml DPPH dan 4 ml metanol. Alat dan bahan. Alat, toples kaca, blender, mortar dan stamper, sudip, cawan porselin, kertas saring, sendok tanduk, alat gelas, pinset, timbangan analitik, rotary evaporator, pipet kapiler, bejana pengembang, lampu UV. Kemudian bahannya tanaman daun binahong, pelarut untuk ekstraksinya etanol 70% yang berderajat teknis. Untuk uji fitokimia, ekstrak etanol daun A Scandes plat silika gel GF254
bahan serbuk DPPH, bahan pelarut klorofrom, metanol, N-heksan, etil asetat, dan N-butanol yang seluruhnya berderajat proanalis. Bahan yang berderajat teknis, Aquades. Untuk uji aktivitas antioksidan, ekstrak, etanol, daun A, skande, serbuk DPPH, dan vitamin C, pelarut metanol yang berderajat proanalisis. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya, Selvira. Selanjutnya data. Tabel 1, hasil fraksinasi ekstrak etanol daun binahong. Hasil fraksinasi tersebut menghasilkan beberapa rendaman fraksi terdiri dari fraksi N-heksan sebesar 11,22% dan 11,224 gram. Fraksi klorofrom sebesar 14,68% dan 14,684 gram. Fraksi etil asetat diperoleh rendaman 3,09% dan 3,094 gram. Dan fraksi N-butanol diperoleh rendaman sebesar 23,90% dan 23,904 gram. Fraksi N-butanol merupakan fraksi dengan rendaman terbanyak dikarenakan pelarut N-butanol memiliki tingkat kepolaran semipolar menuju polar, sehingga banyak golongan senyawa yang terfraksi ke pelarut ini. Tabel 2. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun binahong. Ekstrak etanol daun binahong, fraksi klorofrom, fraksi etil asetat, dan fraksi N-butanol terdapat senyawa golongan flavonoid, saponin, triterpenoid, dan tanin. Namun pada fraksi N-heksan tidak ditemukan adanya senyawa golongan flavonoid. Adanya golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak dan setiap fraksi dikarenakan tingkat kepolaran dan kelarutannya. Senyawa yang bersifat polar akan mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa non-polar akan mudah larut dalam pelarut non-polar. Pelarut yang digunakan yaitu etanol yang bersifat polar dengan indeks polaritas 5,2, sehingga dapat menarik keempat golongan kandungan kimia tersebut. Hasil profil KLT bioautografi ekstrak etanol daun binahong. Hasil kromatogram setelah disemprot dengan larutan DPPH 0,2% menunjukkan pada ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan fraksi klorofrom RF 0,73. Memiliki warna bercak yang sama yaitu warna kuning di bawah sinar tampak dengan latar berwarna ungu. Warna lembayung gelap di bawah sinar UV 254 nanometer dan di bawah sinar UV 366 nanometer berfluoresensi lembayung gelap. Selanjutnya hasil profil KLT bioautografi ekstrak etanol binahong pada sinar tampak. Hasil uji profil bioautografi didapat bahwa ekstrak etanol fraksi klorofrom dan fraksi etil asetat memiliki aktivitas penangkap radikal DPPH yang ditandai dengan bercak berwarna kuning pada latar belakang berwarna ungu di RF 0,73 dengan menggunakan fase diam silika gel 60 GF254 dan fase gerak campuran pelarut etil asetat banding asam formiat banding asam asetat banding air 100 banding 11 banding 11 banding 26. Menurut penelitian Andini 2018, pada metode KLT dengan menggunakan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak merupakan campuran pelarut etil asetat banding asam formiat banding asam asetat banding air. Diperoleh hasil pada nilai RF 0,71 adalah senyawa flavonoid. Pada penelitian ini digunakan fase diam dan fase gerak yang sama.
menghasilkan bercak dengan nilai RF 0,73 yang mempunyai aktivitas antioksidan yang diduga merupakan golongan senyawa flavonoid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda. Pembahasan. Pembahasan data rendemen. Rendemen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal. Rendemen menggunakan satuan persen. Semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan semakin banyak. Sedangkan fraksinasi adalah proses pemisahan di mana jumlah tertentu campuran dipisahkan selama transisi fasa menjadi sejumlah kecil bagian, yang mana komposisi bervariasi sesuai gradiennya. Fraksi-fraksi dikumpulkan berdasarkan perbedaan sifat khusus masing-masing komponen. Digunakan untuk menandai nilai ekstrak yang dihasilkan semakin banyak atau tidak. 99% karena jika rendemennya mendekati 100%, hasil ekstrak senyawa diuji, ekstraknya akan semakin banyak. Beberapa rendemen fraksi terdiri dari fraksi N-heksan sebesar 11,22%, fraksi kloroform sebesar 14,68%, fraksi etil asetat diperoleh rendemen 3,09%, dan fraksi N-butanol diperoleh rendemen sebesar 23,90%. Fraksi N-butanol merupakan fraksi dengan rendemen terbanyak dikarenakan pelarut N-butanol memiliki tingkat kepolaran semipolar menuju polar, sehingga banyak golongan senyawa yang terfraksi ke pelarut ini. Dari hasil fraksi tersebut dikatakan jauh dari nilai idealnya. Hal tersebut mungkin saja bisa dipengaruhi oleh pelarutnya. B. Pembahasan analisis senyawanya. Identifikasi senyawanya menggunakan metode KLT. Hasil analisis senyawa ekstrak dan fraksinya beda. Kadar flavonoid total ekstrak etanol daun ascadens diperoleh sebesar 9,25%, B per B kurang lebih 0,09. Sedangkan hasil fraksinasi tersebut menghasilkan beberapa rendemen fraksi terdiri dari fraksi N-heksan sebesar 11,22%, fraksi kloroform sebesar 14,68%, fraksi etil asetat diperoleh rendemen 3,09%, dan fraksi N-butanol diperoleh rendemen sebesar 23,90%. Persamaan semua senyawa yang akan diuji fraksinya yaitu sama-sama diuji menggunakan etanol. Sedangkan perbedaannya dari hasil senyawa yang didapat, fraksi tertinggi didapatkan oleh senyawa flavonoid dan senyawa yang memiliki fraksi tertinggilah yang akan diuji lebih lanjut. Senyawa yang terkandung di semua fraksi yaitu senyawa flavonoid, saponin, triterpenoid, dan tanin, dan fraksi kloroform, fraksi etil asetat, dan fraksi N-butanol hanya terdapat senyawa golongan flavonoid, saponin, triterpenoid, dan tanin. Namun, pada fraksi N-heksan tidak ditemukan adanya senyawa golongan flavonoid. C. Hasil uji aktivitas. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun binahong dan fraksi-fraksinya dengan spektrofotometer. Hasil dari uji penangkap radikal DPPH didapat dari hubungan antara kadar ekstrak etanol beserta fraksi-fraksinya dengan aktivitas penangkapan radikal DPPH yang digambarkan pada persamaan regresi linear dengan parameter IC50. Prinsip dari metode uji aktivitas antioksidan ini adalah pengukuran aktivitas antioksidan secara kuantitatif, yaitu dengan pengukuran penangkapan radikal DPPH oleh suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Sehingga dengan demikian akan diketahui nilai aktivitas
perademan radikal bebas yang dinyatakan dengan nilai IC50. Nilai IC50 didefinisikan sebagai besarnya konsentrasi senyawa uji. Yang dapat meredam radikal bebas sebanyak 50%. Semakin kecil nilai IC50, maka aktivitas peredaman radikal bebas semakin tinggi. Kesimpulan, profil biotografi ekstrak etanol daun ascandens yang berperan sebagai penangkap radikal 2,2 divinyl 1 pikrihydrazil adalah pada RF 0,73 di ekstrak etanol. Fraksi kloroform dan fraksi etil asetat daun Anthraera scandens telah disemprot dengan DPPH 0,2% menunjukkan aktivitas antioksidan yang ditandai dengan adanya bercak berwarna kuning dengan latar belakang ungu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.